A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, Embun Pagi Islam memberi solusi hadir kembali tengah-tengah kita. Hari ini tanggal 4 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal berapa Juli ya sekarang? Sekarang Zulhijjah. Tanggal 5 tadi? Tanggal 5. Tanggal 5 Zulhijjah, luar biasa ini bagi yang saum terus saja, dan karena apalagi nanti di hari Kamis tadi ya, itu yang paling bagus, yang paling bagus karena benar-benar luar biasa ini. Baik, kita makin sehat, makin fit, makin fresh, dan kita semua melihatnya senang sekali beliau sehat ya. Beliau mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi pagi buat kita, memberikan kesejukan dan memberikan banyak hal yang menjadi pemikiran kita bersama bahwa kehidupan memang harus terus lanjut, dan yang lain-lain serahkan saja kepada Gusti Allah. Baik, langsung lama kita akan coba membuka sebuah tema tentang amalan di bulan Zulhijjah yang luar biasa ini. Mangga Tad, silakan langsung Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur wabarakatuh. kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kita ketemu lagi dengan acara Embun Pagi Islam memberikan solusi, dan banyak tema yang banyak pertanyaan tentang amalan Zulhijjah. Ya. Dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan layalin ashrin. Layalin ashrin. Malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10. Dalam satu tahun ada 3/10 ya. Okay. Ada 30 malam kurang lebih. Ya sebutlah satu bulan. Ya, ya. Di dalam satu tahun ada satu bulan yang istimewa. Okay. 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya. Kedua 1 sampai 10 Muharram. Yang ketiga 10 terakhir bulan Ramadan. Masya Allah. Terkenal dengan Lailatul Qadar ya. Okay. Itu dalam satu tahun. Itu yang disebut dengan layalin ashrin, malam-malam yang 10. Okay. Nah, sekarang kita berada pada layalin ashrin. Masya Allah. Itu bulan Zulhijjah. Nah, amalan apa yang mesti kita lakukan? Pertama saum. Nah, memang ada wilayah ikhtilaf, ada yang 1 sampai 9. Ya. Ada yang 1, 3, 5, 7, 9. Ada yang dari 7, Ya. 7, 8, 9. Ada yang 8, 9. Okay. Ada juga yang tanggal 9 saja. Ya. Nah, di luar 8, 9 itu wilayah ikhtilaf. Ya. Artinya tidak disepakati. Tapi kalau 8 dan 9, 8 atau 9, Ya. atau 8 dan 9, Masya itu Allah. disepakati. Luar biasa. Di 8 Zulhijjah itu saum tarwiyah namanya. Ya. Di mana jamaah haji sedang ada di Mina dengan kain ihram, itu namanya tarwiyah. Tarwiyah itu persiapan logistik ya. Makanya karena sekarang persiapan logistik sudah ada disiapkan di Arafah, ada yang langsung ke Arafah. Oke, berarti besok tadi ya? Hari ini saja kalau saum tarwiyah di hari ini ya? Oke. Nah, kemudian yang kedua, kalau 9 Zulhijjah itu saum Arafah. Oke. Di mana jamaah haji wukuf semua. Yang tidak berangkat haji saum. Ada hadis Muslim yang mengatakan siapa yang saum 2 hari, 8 dan 9, atau 1 hari, tanggal 9, dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan dimaafkan. Atau orang Sunda wani pisan ya. Wani pisan, Masya Allah, Allahu Akbar ya. Jadi saum tanggal 8 dan 9, ada yang mengatakan 8 atau 9, dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan dimaafkan Allah. Luar biasa ini, diskon besar-besaran ini. Besar-besaran itu. Keren banget. Bonus besar-besaran. Ya. Makanya bagi pemirsa Bandung TV yang sampai saat ini saumnya tanggal 8 silakan. Ya. Tambah besok ya, tanggal 9. Itu insya Allah dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan sudah dimaafkan. Masya Allah. Jadi ampunan offset ya. Luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Can main bola menang gitu kan. Keren. Itu satu, namanya saum Arafah. Karena itu silahkan ya. Bagi yang tidak saum, yang kedua adalah kurban. Amalan kedua. Inna atau ina kal kausar. Saya sempat teliti ya, ada teman saya yang neliti. Ternyata surat Al-Kausar itu beda ya. Jadi Al-Kausar itu satu nama telaga katanya. Okay. Di surga. 1 kali minum seumur hidup tidak haus. Okay. Nah, ini luar biasa. Masya Allah. Yang kedua surat Al-Kausar itu ternyata ayat 1 sampai 3 itu sama hurufnya. Inna atau ina kal kausar 10 huruf. Oke. Fasholli lirabbika wanhar 10 huruf. Oh, Masya Allah. Inna syani aqwal abtar. Itu 10 huruf juga. Masya Allah. Baru Itu tahu. 10 huruf.
Nah, ujungnya itu ro. Dan ro itu urutan ke-10 dari hijaiyah. Ya Allah. Jadi alif bata sampai ro. Kemudian urutan ke-10 dan Idul Adha adalah 10. Ya. Masya Allah. Saya baru tahu juga, teman saya, oh, Ustaz gini, alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Makanya surat Al-Kautsar ini luar biasa ya. Inang atoina kal kautsar, sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada. Jadi Allah mengingatkan nikmat yang kita terima itu sangat banyak. Luar biasa ya. Fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu. Jadi sholat yang kita kerjakan itu bentuk apa? Terima kasih. Masya Allah. Nah, yang dimaksud sholat itu adalah 40 rakaat. Alhamdulillah. Jadi siapa yang tidak putus 40 rakaat seumur hidup, jadi maksudnya 17 rakaat wajib, tahajud witir 11, Ya. 28, kemudian tambah 12 rawatib. Nah, urutannya itu qobla subuh 2, Ya. qobla zuhur 2, ba'da duhur 2, kemudian ba'diyah maghrib 2, qobla isya 2, ba'da isya 2, jadi 12. Siapa yang tidak putus 40 rakaat, maka dia akan merasakan nikmatnya sholat. Masya Allah. Dia akan merasakan pertolongan Allah akan datang karena sholat. Masya Allah. Itu yang disebut dengan ya alladzina amanu ista'inu bisabri wassalah itu. Sholat yang mana? Sholat yang 40 rakaat. Masya Allah. Silahkan ditambah duha, silahkan tambah hajat, silahkan. Itu termasuk nafilah, pelengkap saja. Ya. Yang kedua, fasholli li rabbika fasholli li rabbika, sholatlah kamu karena Tuhanmu adalah sholat sunat. Jadi seluruh sholat sunat itu termasuk bentuk syukur. Nah, berarti dengan sholat yang kita kerjakan, nikmat tidak akan hilang. Bahkan la'jidanakum bertambah. Makanya orang yang tidak mau sholat sebetulnya hakikatnya tidak mau bersyukur. Karena Allah mengingatkan inna ataina kal kautsar. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada sok sholat atuh sebagai tanda terima kasih. Wanhar dan berkurbanlah. Nah, jadi wanhar, kurban itu bentuk syukur. Ya. Karena dengan satu domba nikmat tidak akan habis. Dengan satu domba nikmat tidak akan hilang. Bahkan kalau niatnya syukur, nah, pastilah azidanakum ditambah nikmat. Salah satu nikmat yang ditambah adalah inna syani'aka huwal abtar. Yang benci kepadamu akan terputus. Luar biasa. Jadi apa ya? Kurban itu termasuk perekat dari kebencian. Termasuk penangkal kebencian. Termasuk peluru tanpa senjata tanpa peluru. Semakin banyak kurban, itu makin banyak kebencian hilang. Silahkanlah dirasakan oleh yang sudah berkurban tiap tahun ya. Itu asalnya tidak baik jadi baik, itu terasa itu. Nah, bisa kurban hisyah, itu berupa domba, sapi, minimalnya satu keluarga satu domba, minimalnya. Minimal. Maknanya bisa bergiliran, nah, tahun ini suami, tahun depan istri, nanti tahun depan anak. Nah, nanti bisa berkembang, bisa juga kalau ada rezeki silahkan sejumlah anggota keluarga. Umpama 5 keluarga, ya 5 sapi boleh. Minimalnya domba. Jadi minimal domba, maksimalnya tidak terbatas. Makanya para sahabat yang soleh itu Abdurrahman bin Auf itu sampai 50 domba, 100 domba ya, atas nama dirinya, keluarganya, teman-temannya, sahabatnya. Bahkan Nabi sendiri pernah kurban dengan 3 domba. Jadi bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada anin dariku. Domba kedua an ahli ini atas nama keluargaku. Domba ketiga an umat ini atas nama umatku. Berarti minimalnya 1, maksimal tidak terbatas. Siapa Rasulullah yang dimaksudkan an ahli di situ? Kata Nabi, 1 keluarga yang telah wafat. Berarti boleh kurban atas nama orang yang sudah wafat. Yang kedua, keluargaku yang tidak mampu berkurban, aku berkurban atas namanya. An umati adalah umatku yang tidak mampu berkurban, makanya aku berkurban atas nama umatku. Coba, Nabi itu sampai mewakili ya, umatnya. Bahkan ada satu hadis begini, seluruh doa itu para nabi diijabah kontan. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, ya Rasul kenapa doamu ada yang tidak diijabah? Untuk umatku di masa yang akan datang. Oh ya Allah. Coba ya, saking pedulinya kepada umatnya,
doaku hanya untuk umatku yang akan datang. Bahkan boleh jadi bayi yang baru lahir pun sudah kena doa Nabi SAW. Ada yang lain, ketika Rasul sakaratul maut itu sakit sekali. Karena mewakili umatku. Jangan sampai sakit ketika sakaratul maut. Konon kabarnya, walaupun sudah diwakili rasa sakitnya, sakaratul maut itu apa? Ra'sul marid ya. Puncaknya sakit itu adalah ya Allah. ketika sakaratul maut. Kecuali bagi orang-orang yang soleh tentu. Begitu Pak. Baik, Tad, ini kalau kita berbicara tentang kurban kan pasti selalu ada aja dari pandangan-pandangan kita tuh bahwa kurban itu harus disegerakan dalam tanda kutip kalau terlepas ada uang buat sekolah, uang buat utang. Tapi yang kayak gini juga bisa diobrolkan lagi tadi ya, lain. Baik, Tad, nanti kita akan lanjut tentang ibadah kurban ini, tapi sebelumnya kita melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga, silakan. Suat-suat durian dipaksa megang. Asih Asuh, mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat. Jangan lewatkan A3 Asa Asih Asuh setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Yang sama di 0227214214 atau di lain banyak Pak Ustadz 08122116740. Jadi nanti pemirsa di rumah bisa konsultasi dengan beliau. Tentu saja kondisi beliau sedang sehat, sedang sempat dan itu juga nanti kesepakatan dalam artian ya kondisi beliau sedang ada di rumah lah dan sedang sehat. Baik, sebelum dilanjut lagi, Tad, ini kan kadang suka tercampur tadi ya ibadah sosial dengan ibadah ritual tadi. Ada di dekat ya katakanlah dekat rumah saya gitu tadi ya, ada hal yang orang yang di luar non Islam gitu tadi ya, dia ingin menyumbangkan hartanya melalui ibadah kurban karena sesuai dengan relate dengan kondisi saat ini gitu tadi ya. Tetapi juga ada sebagian masyarakat kita yang menolak karena ini noni ya siapanya atau non Islam ini agak berbahaya demi keyakinan. Tapi di satu sisi demi sosial kemasyarakatan karena apalagi di kondisi yang sekarang membutuhkan yang lain-lain, sebaiknya gimana kita sebagai menyikapi hal yang kayak gini? Jadi gini, Islam itu dibantu oleh orang-orang non Muslim. Ini listrik, Keren, non Muslim. Apa jalan semua yang baik kita baju. Ya. Ini baju saya, ini jam semua, handphone dari non Muslim. Masa sapi nanti diterima? Oh ya Allah, terlalu cetek banget ya. Jadi kurban itu murni ibadah sosial. Karena ibadah sosial itu mengesampingkan keyakinan. Di saat kita butuh tiba-tiba dia ngirim dengan catatan tentu tidak ada ikatan apa-apa, murni ibadah sosial, tidak ada masalah. Nah, karena ibadah sosial berarti tidak boleh terjebak dengan ritual. Sementara saya di sini, tafakkaru fi sa'atin khairun min ibadati lailatin. Memikirkan nasib orang supaya selamat dari banjir,
supaya perutnya isi, bisa sekolah. Khairun, lebih baik min ibadati lailatin, daripada ibadah semalam suntuk. Ya Allah. Memikirkan saja. Masya Memikirkan nasib anak yatim, memikirkan Masya doa apa, memikirkan yang kena banjir, kumaha solusinya. Merenung sejenak untuk memikirkan nasib orang yang membutuhkan bantuan, sehingga muncul solusi, itu lebih baik daripada ibadah semalam suntuk. Apalagi ada bertindaknya, Ya. apalagi dimanajemenkan, apalagi sampai kerjakan dengan rapi, dengan runut, dengan bagus sampai tuntas itu saja, Masya Allah. Makanya panitia kurban itu permanen ya, Oke. bukan hanya setahun sekali, sehingga terkontrol dia yang akan menerima dan yang tidak. Jadi di saat kita kurban begitu penting, justru banyak zaman dulu itu yang masuk Islam. Kenapa? Karena pemberian daging. Oke. Karena Islam itu apa ya? Dampaknya luar biasa Dampaknya tadi, luar hal biasa. yang kayak gini tadi. Dulu tuh Nabi terkenal bukan tahajudnya ya, Oke. karena sosialnya. Masya Allah, Allahu Jadi Akbar. sampai saya baca ya ketika naik ke Gua Hiro itu tahun 92 itu, naik ke Gua Sur, ke Gua Hiro tuh setiap perjalanan saya renungkan terus ya, gimana sih Abu Bakar As-Siddiq sampai nutup bajunya sobaikan di situ. Nah, kemudian di situ berhari-hari sembunyi, setelah itu hijrah ke Madinah. Naik ke Gua Hiro itu tahun 92, waktu itu ya panas luar biasa ya. Nah, saya ngambil jam malam-malam. Di situ Nabi diantar oleh Siti Khadijah makanan 3 kali sehari semalam ya. Dalam keadaan takut gitu ya, dalam keadaan suasana tidak nyaman, ini makanan. Itu yang dalam hadis Nabi mengatakan, aku tidak ada artinya tanpa istriku Siti Khadijah. Sendirian kan ke situ, bukan sekarang banyak kendaraan kan, sekarang begitu. Nah setelah itu Nabi pulang kan, karena waktu itu awalnya kan Rasul bingung, karena saking dipercayanya Nabi nitipkan kambing, nitipkan rumah ke Nabi, ini dibawa kemana? Nah di situ Rasul tahan. Disitulah turun ayat pertama kan, surat Al-Alaq. Jadi Nabi terkenal dulu bukan karena salatnya, bukan karena tahajudnya, karena sosialnya. Sampai dapat gelar Al-Amin kan, dapat dipercaya. Itu satu-satunya Nabi dari 124.000 Nabi yang dapat gelar orang dipercaya hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya orang yang jujur katanya itu ciri kenabian. Ciri Nabi nempel dalam dirinya. Nah tugas kita harus Al-Amin di rumah Al-Amin, di kantor Al-Amin dapat dipercaya. Karena ternyata orang jujur itu katanya apa ya, sederajat dengan laki Allah, dia akan berjumpa dengan Allah. Walam yakun bainahu wa bainan nabiyina illa darajatun nubuwah. Tidak ada perbedaan antara dia dengan para nabi kecuali 1 derajat. Itu kejujuran. Dan 1 derajat itu kayaknya hampir nyaris tidak ada lah kasarnya tadi, saking tipisnya itu tadi, saking dekatnya tadi. Dekatnya. Sama dengan orang yang ada memelihara anak yatim, itu 1 derajat, sejajar gini kan, sejajar. Bahkan rumah yang baik itu yang mampu ya, yatimun mukrimun. Anak yatim yang dimuliakan. Ada anak yatim. Ya. Kalau dimuliakan pasti kemuliaan seorang itu berawal dari memuliakan anak yatim. Ya apalagi di sekolah kan. Itu luar biasa ya. Yang saya rasakan itu pintu rezeki itu dibuka setelah ada yatim di rumah. Itu sangat nyata banget ya itu, dan itu tidak terbayang apa dari berbagai sisi, dari berbagai kesulitan sedang dalam kehimpitan, sedang dalam ini malah luar biasa tadi. Luar biasa. Jadi ibadah sosial itu lintas agama, lintas mazhab, lintas ormas. Makanya saya kaget ya, di satu tempat ada yang ormasnya A, di sini ormas B, di sini ormas A, itu yang B diliwat. Saya bilang, ini zolim, ini Justru keharmonisan itu berawal dari silih kirim daging lah gitu ya. Keren ini. Ad-dinul muamalah, agama itu hubungan yang harmonis. Dan harmonis itu terjadi salah satunya karena ada ibadah sosial kurban. Makanya kurban itu katanya koroba ya, hanya dekat, mendekatkan. Yang asalnya jauh ya dekat, asalnya renggang jadi dekat, sehingga terjadi keharmonisan. Nah, yang namanya harmonis tentu sudah tetangga, non-muslim. Nabi itu punya mertua non-muslim. Kalau nggak salah, jadi bahasan Al-Qibtiyah kalau nggak salah. Tapi Nabi baik sekali. Sampai mertuanya cerita, kalau dunia ini diisi oleh seorang kayak mantuku, semua aman dunia ini. Oh ya Allah, Masya Allah. Itu Nabi begitu baik ya dengan mertua, orang non-muslim. Dan tadi kebaikan Nabi, kesolehan Nabi, kejujuran Nabi, yang memang nggak main-main dalam tanda kutip. Saking menghargainya orang jujur, itu sampai berdekatan dengan Nabi, artinya memang ya
saya pikir di agama manapun tadi ya, kejujuran itu selalu menjadi hal yang paling dasar, yang paling orang tuh sampai mencari-cari gitu ya, karena apalagi di tengah yang sekarang tadi ya. Di tengah saya waktu pertama bangsa. masuk ke Mekah itu, waktu 92 pertama haji itu, saya nyari Jabal Qubais di mana gitu. Sekarang jadi Istana Raja kan. Nah itu ke bawah itu namanya Bukit Jiyaz. Itu termasuk tempat mengembala Nabi waktu itu. Dan ada cerita yang luar biasa, kalau Nabi makan bekal timbal. Oh ya bekal timbal. Diperiksa dulu dombanya itu. Kalau dombanya sudah kenyang baru boleh makan. Oh ya Allah. Coba ya. Oh ya Allah. Ke binatang saja Nabi ya itu luar biasa. Ayo makan jatah domba dimakan. Oh ya Allah. Masya Allah. Baik. Berkaitan dengan bulan Jenhil ya. Ini gimana katanya? Ya ini saat yang tepat untuk semakin beramal ibadah biar nuraninya biar muncul kembali. Ini ada niatan khusus nggak tadi buat bulan Julhijjah biar berlancar dengan tanggal 8 nawaitu soma, niat saya saum, tarwiyah, sunnatalillah, hari tarwiyah lillahi ta'ala, niat saum tarwiyah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, gitu. Niatnya gitu ya. Kalau tanggal 9 itu Arafah. Nawaitu sauma Arafatan sunnah lillahi ta'ala. Niat saum Arafah sunnah lillahi ta'ala. Karena sunnah lillahi ta'ala. Itu boleh dengan bahasa Indonesia, boleh tidak. Ya. Bahasa Arab silahkan. Itu tanggal 8 niatkan saum tarwiyah. Tanggal 9 niatkan saum Arafah. Bila dua-duanya dikerjakan, itu nilainya 1 tahun dosa yang lalu dan yang akan datang dimaafkan. Betul, kalau ketika ada ikhtilaf lain yang katanya nggak perlu niat katanya, kan ini udah aja dari itu. Nah itu gimana, ada hal yang kayak gini? Ya ada dua ya. Ada niat tuh amalan hati, ada niat tuh amalan lisan. Nah, tugas kita adalah apa ya? Karena bagian dari ikhtilaf itu rahmat, perbedaan itu rahmat. Dan semuanya boleh niat diucapkan, boleh tidak, itu sama. Insya Allah itu kalau diucapkan tuh naukid namanya apa? Menguatkan saja. Oke. Ya, menguatkan. Kalau kita, dek beliin gula, nah, langsung mau pergi beliin gula, nah, niat itu di situ. Diucapkan. Sama dengan waktu haji ya. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi, pokoknya lillahi ta'ala. Ada yang tidak diucapkan dalam silahkan niat dalam hati, mangga. Gitu kan. Ada yang diucapkan keras. Silahkan. Dan juga jangan juga langsung jadi membidahkan yang lain. Kalau yang membidahkan nggak boleh. Masya Allah, baik. Karena tuh semua yang berangkat haji itu tidak semua hafal niat ya. Saya biasanya kalau udah ngumpul di bis, sebelum sholat mandi ihram, sholat ihram, kemudian ngumpul di bis, mangga bapak ibu periksa dulu larangan ihram, bila ainun nolok rambut, macam. Baru niat kan. Kalau umroh, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, gitu kan. Niat saya umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Gitu. Kalau tidak hafal Arabnya, bahasa Indonesia boleh. Baik, gitu. baik ya. Beres dari niat, kita akan coba lagi ini di pertanyaan yang ini tadi, di 687. Wah ini agak ibadah sosial nih. Mertua saya itu selalu ikut campur katanya dalam rumah tangga ini. Ini mohon penjelasan, sebenarnya batasannya sampai mana sih katanya. Cuman kadang-kadang hal-hal yang kayak gini kan ini masalah klasik tadi ya, masalah dari zaman mana sampai kapanpun. Saya pikir orang-orang tua kita dulu, karena kakek nenek, kemudian juga nanti gitu. Ini selalu menjadi hal yang sangat klasik. Coba gimana tadi? Saya sih memahami gini ya, ada yang tidak boleh bosan di dunia ini. Salah satunya ngasih nasihat sama anak. Kalau ngasih nasihat boleh, nasihat boleh, tapi jangan terlalu menggurui juga. Ada yang sebutkan kaulan karima, kata-katanya memuliakan. Kaulan baligo, kata-kata yang menyentuh. Ada juga khusus bil hikmah, dengan lemah lembut. Saya kira dengan cara lemah lembut tuh insya Allah anak mantu juga akan terima. Nah, nasihat tuh nggak boleh putus, terus saja dikasih nasihat. Karena memberi nasihat itu jadi perantara kebaikan kan. Jadi kalau anak kita dinasihati sholat, nanti kita sholat, kita dapat 100, orang tuh dapat 50. Dibagikan sholat kepada anak saya 4. Sholat saya dapat 200. Kembali orang tua saya dapat 200. Ada multi level pahala lah. Masya Allah. Nah, karena tapi dalam Islam, kalau sudah ijab kabul ya, bahasa sebenarnya saya serahkan anak saya
kepadamu. Gitu. Itu maknanya menyerahkan kepada mantu. Karena udah menyerahkan sama mantu, makanya kalau anak kita baik sama istrinya, sama suaminya, pasti orang tuanya kebagian pahala. Nah, makanya kalau sudah, katanya gini, kalau sudah 3 hari di rumah, anakmu, suaminya tidak ada, istrinya tidak tanya. Makanya kalau mau minta sesuatu sama anak harus izin suaminya, harus izin istrinya. Karena kalau sudah nikah kan begini, kami. Nah, bahkan kalau sudah kami itu akan rusak karena apa ya? Mengedepankan aku, cuma orang nggak bisa. Masya Allah. Kalau sudah nikah itu harus kami. Makanya dalam Quran itu awalnya setan itu dilihat orang karena mengedepankan aku. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Kalau sudah aku, udah hati-hati. Fa inasy syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Nah, orang tua pun sama. Menasihati boleh, tapi dengan cara yang sangat baik. Ada istilah Sunda sayanya, lauk nahe benang, cai herang. Nah, gitu. Kalau ikut campur berlebihan, wah itu bisa duri di rumah. Dan kemudian ada juga orang yang menasehati itu agak kasar, agak keras, kecenderungan saklek, kecenderungan juga tidak melihat tempat gitu ya. Tetapi isinya luar biasa gitu tadi ya. Nah, sikap kita terhadap yang demikian ini gimana tadi? Isinya benar, tapi karena kadang-kadang caranya yang agak di luar ini gitu tadi ya. Tapi gimana tadi? Isinya luar biasa tadi. Isinya luar biasa. Dalam misalnya ini, rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika memerintah, santun ketika mencegah. Punten, bagus itu. Saya kan sama tuamu. Wah, itu udah salah. Rumus Quran itu. Hadis, rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika memerintah, santun ketika mencegah. Saya senang ya dengan ada satu keluarga ketika ulang tahun mertuanya itu semua ngasih itu, ngasih bunga ya. Ada yang ngasih ya macam-macam, yang kaos kaki, ada yang ngasih rokok, ada yang ngasih jaket. Akhirnya semua mantunya itu kan cerita di depan. Saya merasa katanya beruntung, bersyukur punya mertua itu bukan melebihi katanya. Lebih dari ayah ibu saya. Oh, ya. Jadi disayangi oleh mantu-mantunya. Makanya saya tanya, Pak, resepnya apa? Satu, Pak Ustaz, saya tahu hari kelahiran mantu saya semua. Ada 8 mantu. Jadi kalau pas hari kelahiran mantu itu ngasih hadiah, nggak seberapa, cuma kaemutna kan. Luar biasa. Perhatiannya. Perhatiannya. Ketika dia sakit, saya pertama yang nyuruh ke dokter. Ketika ada keinginan, saya pertama yang mendoakan. Apa masalahmu dan sebagainya. Itu ternyata siapa yang memperhatikan mantunya, maka mantunya pun memperhatikan diri. Nah, tapi kalau ada masalah, mertua satu santun, Pak Ustaz. Jadi kita jadi segen. Masih contohnya luar biasa. Nah, itu satu. Yang kedua, jangan lupa. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kalian kasar dalam menyampaikan, pasti orang sekitar kalian akan meninggalkan kalian. Kalau sudah kasar, mantu, cucu pun akan pergi. Itu rumus. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kalian kasar, pasti orang sekitar kalian akan meninggalkan kalian. Inna syaranas mayutkinah buksa. Sejelek-jelek manusia yang ditinggalkan oleh orang sekitarnya karena takut peranginya. Itu rumus. Luar biasa, Masya Allah. Makanya bagi para bapak, termasuk saya juga mewakili Pak Edi sendiri, jangan terlalu keras-keras ya, karena memang kadang-kadang jangan selalu menganggap paling capek tadi, paling capek, paling menderita, paling banyak. Itu kan kadang-kadang tadi ya ada ego kita sebagai laki-laki, sebagai yang lain-lain merasa kayak lebih capek dari siapapun gitu. Jadi harus lebih diduluin. Baik. Katanya beda dengan kesepakatan awal. Ini bagaimana hukumnya meskipun saya sudah demi berniat buat berkorban, buat beramal, tetapi kadang-kadang ada kesepakatan di awal seperti ini agak sedikit jadi agak jengkel, agak gimana ini. Ini gimana katanya tadi ini? Jadi hukumnya. Ya, la tunza'u rahmah illa min syakiyin ya. Tidak dicabut rahmat Allah kecuali bagi yang curang. Oh, ya. Nah, sejelek-jelek curang dalam jual beli. Sejelek-jeleknya tadi. Sejelek-jelek curang itu dalam jual beli. Sampai nerakanya khusus. Wailul lil mutaffifin ya. Neraka bagi pembeli dan penjual yang curang.
Oke, mengurangi neraca lah tadi. Neraca termasuk menukarkan, Ya. nukarkan sapi, nukarkan domba gitu kan. Dan karena kenapa ada peringatan seperti itu dan hal yang kayak gini Itu sangat biasa sebenarnya ya bagi. Saya pernah ya tuh Allah. Duku Palembang, berapa mang harganya? 15.000 ya. Iya. Oh, berarti beda 2.000, mungkin bener ya. Datang ke rumah, lain nih bapak, anak kadipaten, gitu ya. Oh ya Allah. Jadi dicek sudah hilang, hati-hati itu. Rahmat Allah mengalir terus, kecuali bagi orang yang curang. Saya pernah, kan sekarang tuh canggih ya, orang foto gitu ya, domba mana. Iya. Pas datang mau diambil, berubah, kan fotonya iya pak. Oke. Ada sarwa jalu atau jangan. Oh. Ditinggalkan pembeli. Oke. Makanya pedagang yang jujur, pembeli yang jujur tuh kata Nabi itu sederajat dengan Nabi dan Rasul. Itu sampai khusus tuh. Bahkan ada Al-Quran mengatakan surganya khusus namanya surga Aden gitu. Pedagang pembeli yang jujur itu sampai ada di sini. Ya Rasulullah, kapan berkah itu turun? Kata Nabi, barakallahu ala syahlil baik. Berkah Allah itu datang kepada orang yang mempermudah penjualan. Luar biasa, Masya Allah. Ada hadis yang lain, Masya Allah. barakallahu ala sahlil qada. Berkah Allah itu kepada orang yang mempermudah pembayaran. Jadi ngajual gampang, mayarna gampang. Ada hadis yang lain, barakallahu ala sahlil iqtisad. Ada sahlil iqtisad itu mempermudah penagihan. Masya Allah. Saya qada bayi, nah jangan sampai ditagih hese, icuk colek gitu ya. Keren. Makanya pasti orang-orang yang curang dalam jual beli Luar itu biasa akan ya, ditinggalkan Masya Allah. oleh pelanggan. Jadi tadi ini luar biasa ya pemirsa di rumah ya, mempermudah pembelian, mempermudah pembayaran, mempermudah penagihan. Ini tiga ini ketika komponen tiga ini bisa ini Itu ya berkah. minimal kan jadi gini tadi ya, kita memang tidak akan langsung kaya yang lain-lain tadi ya, tapi kan keberkahan, kesehatan, pikiran yang tenang yang lain itu kan akan terus jadi, bahkan itu menjadi rezeki tersendiri tadi Tersendiri ya, itu berkah. ketika sehat lahir batin. Sama dalam kerja juga begitu ya, dalam kerja tuh. Ada orang kerja bagus, datangnya telat. Ya. Ada yang kerjanya bagus, pinjam uang duluan. Ya Allah. Kayak hitungan. Ya. Selama kita jadi orang baik, uang akan cari kita. Luar biasa, Itu saya Masya yakin Allah. itu, ya. Masya Allah, luar biasa. Dan ini kan, dan udah menjelang ayah bunda yang lain-lain, teruslah buat beramal, terus-terusan beramal baik, karena hal-hal yang lain-lain itu nanti itu akan ngikutin dengan sendirinya ya, tadi ya. Ya. Baik, tadi kita kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga, silakan. Masya Allah. Kemudian saya ke Asih Asuh, mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat. Jangan lewatkan A3 Asah Asih Asuh setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Budaya menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Saksikan Mandala Wangi setiap Senin pada pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Sampurasun wargi-wargi sadayana, ulah hilap nonton terus si Cepot Ngador di Bandung TV Jati Diri Pasundan di jam berikut.
semuanya, karena ini luar biasa, ini tayangan kita sangat bergizi sekali bagi hati kita ya. Dan kita lanjut lagi. Ini bagian tertentu daging kurban sebenarnya boleh nggak sih dijual katanya tadi, karena ya kadang-kadang kan ada orang yang ngerasa wah ini kayaknya kalau dijual apa dagingnya ini apa ya. Boleh nggak sebenarnya tadi menjual memang daging kurban itu? Seluruh mazhab sepakat kurban itu pengorbanan dari orang kaya, orang yang tidak punya ya. Jadi sebaiknya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dicacah semua. Kecuali mazhab Imam Hanafi itu boleh. Karena dulu luasnya Masjid Nabawi seluas kota Madinah. Jadi seluruh orang yang berhak menerima daging kurban itu kelihatan semua. Dulu begitu. Nah sekarang kan umpamanya saya kurban itu kalau sudah ngumpul di rumah tuh ke Cicalengka sampai ke ujung Berung sampai ke Sumedang kan. Untuk nyampe ke ujung Berung kan butuh biaya. Makanya boleh bagian dari hewan kurban, boleh kepalanya, mungkin ya pahanya, kulitnya dijual untuk lancarnya distribusi kepada yang berhak menerima. Boleh, itu Imam Hanafi. Sama dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Seluruh mazhab sepakat di masjid. Kecuali mazhab Imam Maliki. Nah, kalau Imam Maliki boleh di lapang. Itu pun harus nyambung dari masjid ke lapang. Kalau di lapang lebih baik, harusnya di Madinah ada lapang ya. Di Mekah ada lapang. Nah, karena itu bukan di jalan ya. Nah, ini ya. Sudah di jalan, nggak halangan khotim ngelipati. Kadang-kadang orang nggak tahu. Di masjid lebih bersih. Zona ada, di lapangan nggak jaminan bersih. Nah, tapi kembali tugas kita adalah kembali pada toleran. Rasul ilmi al-mudarrah, puncak ilmu adalah toleransi. Yang di masjid silahkan, tapi jangan menjelekan yang di lapang. Itu sebaliknya yang di lapang silahkan, jangan menjelekan yang di masjid. Dulu tuh kadang-kadang dalam khutbah saja menjelekan yang di masjid, menjelekan yang di lapang bisa. Kita at-turuku ilallah ka'anda di anfasil khalqi. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Hikmahnya sangat banyak. Yang di lapang kan punten yang head pun bisa ikut mendengarkan. Nah, jadi di lapang boleh, di masjid boleh. Nah, yang di masjid, yang di lapang tuh mazhab Imam Maliki. Gitu, Pak. Baik, luar biasa, ini jelas banget ini penjelasannya. Ini saya pikir ya mudah-mudahan ayah bunda, teman-teman di rumah tidak lagi berantem ya untuk hal yang kayak ini. karena orang udah bosen banget hal yang kayak gini, mesti jadi pertikaian lagi. Baik, ada lagi tadi ini bertanya gini, Tad. Ini apa? Kemudian juga ada yang menanyakan nanti Pak Muhtar nanti sholat id mau di mana katanya tadi, ini juga penting juga dia beliau ada di Pasteur ya. Di Pasteur Jasa Marga. Nah, tahun depan insya Allah di Pesiat, insya Allah. Alhamdulillah, baik ya itu ya pemirsa di rumah. Tadi ada yang menanyakan nanti guru kita semua Pak Muhtar nanti akan di Jalan Pasteur tadi ya. Pasteur ya, di Jasa Marga. Di Jasa Marga. Baik. Lanjut lagi tadi, ini tiap tahun kurban 182 nih. Saya pikir ini banyak yang relate dengan keadaan masyarakat kita sekarang ya, khusus di Kota Bandung. Tahun ini karena kondisi ekonomi nggak kurban katanya. Tadi ini gimana hukumnya tadi? Jadi udah terbiasa kurban, mungkin nyaris puluhan tahun ya, nyaris. Baru kali ini lah ini tidak kurban, dan ada merasa kayaknya aduh mungkin agak ngerasa bersalah atau merasa dosa, merasa yang lain. Gimana katanya memang membereskan hal ini? Rumus dunia ini nih, watil kal ayyamun nudawiluha bainan nas. Hidup ini berputar. Kadang punya, kadang tidak punya. Makanya ada kurban hisyah ya. Itu ya bisa domba, bisa sapi dan sebagainya. Ada kurban maknawiyah. Kalau saya nggak bisa kurban domba, sapi, maknawiyah tenaga. Kapungkur, tahun kapenggerak, abdi itu tiasa kurban. Sekarang nggak bisa, jadi tenaga. Karena ternyata dalam Quran bukan domba sapinya, bukan tenaga, yang penting takwanya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban orang yang bertakwa. Kita nggak kurban sapi, tapi kita tanggung jawab, ikut nyiksi, ikut ngilo, distribusi ke yang berhak menerima, dia terlibat, lebih takwa, boleh jadi lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang kurban domba sapi tapi riak umpamanya. Nah, karena itu silahkan tahun lalu domba, sekarang tenaga bisa. Karena ekonomi itu aduh luar biasa ya, kadang kaya, kadang miskin. Jadi tidak semua orang tuh senyum selamanya. Pasti ada akhirnya ya.
Tidak semuanya orang bisa lari. Iya. Ada saatnya bisa lari, ada saatnya lari hilang tinggal jalan. Ya, Luar biasa, termasuk juga bagi teman-teman semua, bagi ayah bunda yang sedang diuji sakit, yang sedang diuji kepayahannya. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya dan Allah sembuhkan ya. Baik. Nah ini kan kebutuhan sekolah dulu apa kurban dulu tadi, karena ya ini kan berbarengan tadi ya, Idul Adha sekarang itu berbarengan dengan pembukaan, ada yang sekolah, ada yang mau kuliah, apalagi ada yang berbarengan semua tadi, anaknya yang satu masuk kuliah, satu masuk SMA, satu masuk SMP, nyaris berbarengan tadi ya, terlepas dari putusan MK itu ada SD SMP baik negeri baik swasta itu harus gratis tanpa tanding aling-aling yang lain-lain, nggak melihat lagi jumlah yang lain. Coba tadi gimana tadi menyikapi ini semua tadi? Pemirsa Bandung TV, jihad itu innamal jihad man ala waladahu ya. Jihad itu menjamin masa depan anak. Oke, nah luar biasa, ini keren banget. Jadi menyekolahkan anak, menjamin masa depan anak ya. Berangkat subuh, datang tunuh, ya mungkin kalau Pak Agung nganter anak. Luar biasa, Masya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Sudah nganter Pak, tunggu sebentar budak teh. Luar biasa. Aja. Luar biasa nunggunya mapagen anak itu jihad. Betul. Jihad bukan meledakan bom, salah, menjamin masa depan anak. Jadi kalau kita man qada ala yalhi kana kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang cucuran keringat menghidupi keluarganya itu jihad fisabilillah. Jadi menjamin masa depan anak, sekolahnya, pesantrennya, pernikahannya, makannya, itu jihad, dan pahalanya lebih dari kurban. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Lebih dari kurban. Masya Allah. Jangan bersihkan langit sementara bumi masih kotor. Makanya pemberian dalam Islam, wala taj'al yadaka maglula ila unuki. Jangan kau sembunyikan tanganmu di pundaknya. Kikir maksudnya. Wala tabsusa kulal basti, tapi jangan kau habiskan semuanya. Sampai lupa untuk nyekolahin anak, lupa untuk istri. Dalam Islam itu jahilal al-wusta. Jadilah tangan yang tengah-tengah. Ulah mediteuing, ya, ulah hemat teuing. Nah, jadi kurban terhalang oleh utang. Kurban terhalang oleh pendidikan. Kurban terhalang oleh bikin rumah. Kurban terhalang oleh pengobatan. Makanya kurban itu betul-betul uang di luar kebutuhan pokok. Makanya Masya Allah. Sholat, zakat, saum, haji itu kan, uang ternyata masih ada. Nah, kurban lah. Gitu. Makanya ayatnya inna atau inna kal kausar. Nikmat banyak. Oh, ternyata zakat sudah, haji sudah, masih ada uang, kurban. Makanya jangan sampai anak-anak tidak sekolah gara-gara kurban, tidak. Makanya penting ya memanage waktu dengan baik. Jadi kurban terhalang oleh biaya sekolah, kurban terhalang oleh kebutuhan pokok kita. Makanya di luar pokok silahkan berkurban. Luar biasa ya, ini statement dari guru kita semua sangat jelas banget, dan bagi pemirsa semua yang terhalang oleh hutang, terhalang oleh dana pendidikan, terhalang oleh kesehatan, dan terhalang oleh yang lain-lain ya, ada yang lebih pokok. Saya pikir ini statement yang sangat jelas sekali bahwa terlepas memang ibadah kurban ini ibadah yang luar biasa tadi ya, ibadah pengorbanan yang luar biasa, tetapi di tengah situasi yang kayak gini harus pandai-pandai secermat mungkin kita menginikannya, karena jangan sampai ya itu tadi ya membersihkan langit yang lain-lain. Tetapi baik, ini terlambat sholat ini pas masuk khutbah. Ada yang juga menanyakan gimana sholat ini tadi, apakah dianggap gugur atau harus mengulang lagi atau jadi kodo yang lain, karena ada orang yang kadang-kadang hal ini juga suka ditanyain gitu tadi ya. Jadi gini, bagian dari sholat id dengan khutbah itu satu paket. Oke. Jadi tidak sempurna sholat id tapi tidak benarkan khutbah. Artinya kan kalau sholat. Jadi tidak sempurna sholat id bila tanpa mendengarkan khutbah. Tidak sempurna juga tidak sholat hanya mendengarkan khutbah. Terus gimana kalau datang kita sudah khutbah? Sah sholat idnya? Tidak sah sholatnya, sah idnya, tapi tidak dapat pahala dari sholatnya. Dia dapat pahala dari khutbahnya. Terus gimana pahalanya? Ya nisfu ya, nisfun itu setengahnya. Jadi bukan Idul Adha baru Id, karena ada sholat. Dan saya pikir sangat disayangkan sekali, apalagi ibadah tahunan sekali tadi ya. Makanya untuk pemirsa Bandung TV, kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya
sebelum khutbah selesai jangan pulang, itu mengurangi pahala. Luar biasa, Masya Allah. Makanya saya kemarin di Jati Hanap ya, setelah umumkan saya bilang, jangan pulang sebelum khutbah selesai. Ya. Makanya khutbah itu harus masabah, apa daya tarik. Nah, ini. Sehingga orang itu ngadangukeun, mendengarkan dengan baik. Ini. Jangan sampai ngulibek terus ujung nanti bosan kan. Keren. Udah ngerokok, ada yang Masya buka Allah. kerudung segala macam ngobrol. Makanya singkat padat. Tidak boleh terlalu lama. Apalagi Idul Adha ya. Sampai disunahkan langsung berangkat. Makin cepat selesai lebih baik karena sudah ditunggu oleh penyembelihan hewan kurban. Sekali lagi, sholat Idul Adha, Idul Fitri, khutbah termasuk satu paket. Jadi tidak sempurna seseorang yang Id sholat tapi terdengar khutbah. Tidak sempurna juga hanya dengan khutbah tidak sholat. Tapi tetap dibandingkan yang tidak masih dapat pahala. Luar biasa. Pahalanya tidak sempurna. Keren. Ini penjelasan yang luar biasa detail ya. Artinya memang ini satu paket ya. Ada yang jadi memang satu paket khutbah dengan sholatnya ya. Jadi jangan kita ngambil sebagian, apalagi ini juga ya sangat sayangkan kalau ini ibadah tahunan yang memang lagian juga tidak terlalu lama, tidak yang lain-lain. Setahun sekali mati yang telat. Termasuk juga bagi pendakwah yang lain-lain juga ya, kita berceramahnya juga jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu panjang, apalagi jangan juga jadi ajang pelampiasan buat marah-marah di tengah mendapatkan podium, di tengah juga marah-marah, apalagi kalau misalkan ngelihat tahun ini yang hajinya kurang, yang ininya kurang, juga malah menyalahkan masyarakat kita atau menyalahkan pemerintah tadi. Mikte buat sorangan. Luar biasa. Kemampuan orator yang lainnya, tetapi juga ini jangan dijadikan sebagai ajang marah-marah, ajang kemudian penghasutan dalam tanda kutip ya, karena ini juga tipis. Pernah gini Bang ya, Umar bin Abdul Aziz sempat khutbah ya. Semangat. Tiba-tiba tengah-tengah berhenti. Langsung khutbah kedua kan, selesai Jumatan ngumpul semua jamaah. Punaon berhenti khutbah gitu kan. Kata Umar bin Abdul Aziz, tadi khutbah saya marah katanya. Setiap khutbah marah, yang nyetir khutbah itu setan. Kalau sudah setan yang nyetir, bukan memberikan solusi, cenderung memprovokasi. Sedangkan Islam itu kan damai, mendamaikan. Jadi pulang Id itu harus damai, bukan garlut. Ya mudah-mudahan ini bagi pendakwah yang agak lumayan terbiasa banyak berenergi ya, saya bilang energinya besar gitu ya, juga meluap ya. Ini juga saya pikir harus lebih ini lagi, karena jangan sampai masyarakat kita juga jadi lebih ini tadi. Baik. Kasih doa terbaik. Bisa menutupi bagi yang ingin saum silahkan 8 dan 9. Siapa yang saum tanggal 8 9 Zulhijjah, dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang 1 tahun dimaafkan Allah. Bagi yang mampu berkurban silahkan berkurban. Nah, yang ketiga bagi yang belum haji minimal niat haji minimal ya. Karena niat haji katanya baru niat saja sudah didoakan malaikat. Qabilallahu hajjaka. Begitu uang muka wa ghafara dzambaka. Dan bagi yang sudah berangkat haji wa akhlafa nafaqataka. Malaikat mendoakan semoga diganti ongkos-ongkosnya. Mudah-mudahan Zulhijjah tahun ini awal diijabah doa kita. Amin ya Allah. Awal disehatkan dan kurban kita jadi modal untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mohon maaf atas nama pribadi dan teman-teman di studio. Selamat Idul Adha. Semoga kita termasuk bisa mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya, Rabu depan kita akan ketemu kembali ya, dan kajian dengan tema yang lebih menarik lagi ya. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dan ini apa
cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night. Ini merupakan salah satu situs peninggalan zaman Megalitikum terlengkap di Jawa Barat. Oleh karena itu, sangat tepat adanya ekspedisi kali ini melakukan eksplorasi di tempat ini. Situs Purbakala Cipari memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata sejarah. Untuk informasi lanjutan, kuat dugaan ditemukan oleh Wijaya pada tahun 1971 seorang pemilik kebun. Luas Taman Purbakala Prasejarah Cipari 6.364 meter persegi. Area ini sebelumnya berupa kebun tanah milik Wijaya serta milik beberapa warga lainnya. Pada tahun 1971, Wijaya menemukan batuan andesit pipih lebar yang setelah diteliti ternyata peti kubur. Bersamaan dengan temuan tersebut, pada tahun 1972 diadakan penggalian percobaan dengan tujuan penyelamatan artefak dan ditemukan kapak batu, gelang batu, dan gerabah yang merupakan benda bekal kubur. 3 tahun kemudian diadakan penggalian total dan setahun dibangun situs Museum Taman Purbakala Cipari. Pada 23 Februari 1978, museum diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu, Profesor Dr. Syarif Tayyeb. Hingga kini koleksi temuan untuk kapak batu Kalasedon ada 49 dan gelang ada 10. Sedangkan dari bahan perunggu kapak ada 9 dan gelang ada 1. Sampai saat ini temuan benda-benda masih sering ditemukan warga, terutama yang lokasinya di Gunung Pucuk, anak Gunung Ciremai. Berdasarkan analisa lipologi dan stratigrafi beserta kelompok benda temuan, situs Cipari pernah mengalami 2 kali masa pemukiman, yaitu masa akhir Neolitik dan awal pengenalan bahan perunggu yang berkisar tahun 1000 sebelum Masehi sampai dengan 500 sebelum Masehi, di mana masyarakat tersebut telah mengenal organisasi yang baik beserta kepercayaan yang erat bertalian dengan pemujaan nenek moyang dengan adat mendirikan bangunan. Pantai ini merupakan salah satu pantai